Ya Bu, sebelumnya saya memohon maaf ya karena telah mengganggu waktu Ibu pada hari ini. Karena pada hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik, yang dimana supervisi ini yaitu adalah untuk pelaksanaan proses pemberdayaan dalam meningkatkan proses mengajar, dan pencapaian tujuannya ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu observasi, yang sedang berlangsung. Kemudian selanjutnya adalah observasi. Ibu akan saya lihat akan melihat bagaimana ibu mengajar di depan siswa. Kemudian adalah pasca observasi. Jadi di mana saya sebagai pengamat di sini akan memperhatikan, mengobservasi ibu di kelas. Jadi di sini kira-kira setelah percakapan ini apa yang ibu harapkan? Terima kasih banyak untuk kegiatan ini. Sebelum dilakukannya observasi atau sebelum saya melakukan kegiatan mengajar, saya sudah akan mempersiapkan tentunya perangkat pembelajaran dulu, seperti penggunaan PT, kemudian medianya, kemudian alat-alat yang mendukung, misalnya media pembelajaran, materi ajar, dan mungkin termasuk dalam lomba evaluasinya. Sekiranya itu akan saya persiapkan. Persiapan yang sudah cukup matang ya. Jadi langsung saja karena sudah siap, sudah matang. Jadi tinggal kita menentukan waktu kapan kira-kira ibu punya waktu untuk saya melakukan observasi. Kalau bisa kita ambil saja hari Kamis. Jadi waktu itu lebih baik karena berhubung juga anak-anak sudah ada kegiatan, jadi saya pikir hari Kamis itu lebih tepat. Oke, jadi di kegiatan observasi nanti kira-kira ibu akan mengajarkan materi tentang apa? Kalau yang saya siapkan itu, saya akan mengajar tema 4, tema 1 mengenai globalisasi dan masuk pada pembelajaran kedua. Jadi pasti dari materi itu pasti ada namanya tujuan pembelajarannya. Jadi dari tujuan materi ibu, apa tujuan pembelajaran itu? Jadi untuk materi ini saya sudah menentukan atau membuat 6 tujuan pembelajaran, begitu siswa akan melakukan diskusi dan menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dalam lingkup ASEAN. Kemudian setelah melakukan untuk menyiapkan teman-temannya dan kita berdoa bersama. Yang tidak hadir hari ini siapa? Irfan. Bohat. Afnil datang. Afnil. Sofian. Mana Sofian? Baiklah, sebelum kita masuk pada materi, seperti biasa, saya persilahkan kepada Mutahra ya, Mutahra untuk memimpin temannya, dan Mutahra untuk pimpin temannya. Yang lain bernyanyi ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia tema yang sama, yaitu globalisasi. Tema 1, globalisasi di sekitar pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini
Jadi sebentar akan ada kegiatan diskusi di mana kalian itu akan mendiskusikan tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Dan akan mencari informasi dan menyanyikan informasi tersebut. Kemarin Ibu Guru sudah arahkan, kalian kan sudah diminta untuk mencari benda-benda di sekitar kalian yang ada di rumah ataupun di sekitar rumah. Apakah sudah selesai tugasnya? Nah, jadi sebentar hasil pekerjaannya akan dikumpul ya. Jadi semua tetap menuliskan, nanti Ibu Guru kumpul sebentar. Ya. Oke, coba dengarkan. Jadi berdasarkan dari pengamatan kalian di rumah, itu bertanya kepada Marini. Marini, apakah ketika mau membeli kulkas itu pergi ke Cina dulu? Atau ketika Andira mau membeli mobil, apakah perlu kalian harus ke negara tersebut untuk membeli? Lalu bagaimana cara barang-barang tersebut bisa kalian dapatkan? Ada yang bisa menjawab? Faiz bisa? Bagaimana barang-barang tersebut sampai di negara kita? Nah, inilah yang disebut sebagai globalisasi. Coba kalian perhatikanlah gambar di atas. Silahkan kalian lihat. Nah, apa hubungan gambar di atas antara gambar 1, gambar 2, dan ada 3 gambar ya. Sebentar Ibu Guru tampilkan ke gambar ketiga. Gambar pertama itu ada orang yang sedang apa itu? Apa itu? Gambar ketiga. Menurut kalian gambar itu mereka sedang melakukan apa? Membantu orang apa? Nah, orang yang terkena musibah. Betul ya. Baiklah. Kalian kan sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, Ibu Guru akan membagikan lembar LKPD. Kelompok 1, tuliskan dulu nama kelompoknya, kemudian nama-nama anggotanya di bawah. Kalian tentukan saja dari silakan dituliskan dulu namanya. Akan dikerjakan LKPD pertama, boleh menggunakan internet, jadi boleh kalian menggunakan ada ya. Jadi yang ini kan di sini judulnya adalah jodohkan tuh, jodohkan. Berarti yang mana pasangannya? 3 garis. Di sini kebetulan cari nanti lampu guru di sana. Sudah ini? Sampai Kalimantan tadi saja. Ini di sini. Apa itu? Ini kan di sini apa yang dimaksud dengan globalisasi? Jadi pengertian globalisasi. Jadi kerjakan semuanya. Silakan kalian pokoknya gunakan transportasi yang telah ada. Kalau di buku kalian ada bisa menemukan, bisa kalian mencarinya di internet saja. Bisa baca ya? Jadi topiknya dulu kan silakan kalian menghadap ke depan semua. Nah, kalian perhatikan tampilan di atas. Nah, silakan yang baca slide di atas, dan di RKPD itu juga sudah ada teks bacaan. Kalian diminta mencari informasi penting pada bacaan tersebut. Nah, pada RKPD kalian itu kalian diminta mengerjakan 3 soal. Silakan dikerjakan dan diskusikan bersama teman kelompoknya. Nah, sudah? Baiklah, silakan dikumpulkan LKPD yang telah kalian kerjakan. Kelompok 1 selesai, kelompok 2 selesai, kelompok 3 selesai.
Nah sekarang ini sudah teracak, jadi guru sudah menyiapkan proses menghasilkan energi listrik itu secara teracak. Nah sebentar tugas kalian, setiap kelompok masing-masing diwakili oleh teman yang berbeda. Perhatikan, jadi setiap siswa itu akan mengambilkan satu saja ini secara teracak, dan selanjutnya akan berganti yang mengambil. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, Ibu Guru bagikan dulu untuk yang harus kalian isi dulu ini. Bisa perempuannya juga. Bentar ya. Kalian siap? Makan ya. Bisa pakai lem. Ya ada lem, pakai lem. Dicabut gini kan. Oke, lanjut. Ini dulu. Ayo silahkan kalian susun. Sama ini. Yang ada sama silahkan kalian tukar dengan kelompok lain. Cari ya. Ingat susunannya. Cepat ya, kelompok yang pertama dan yang benar. Jangan duduk di atas meja, Terakhir Pak yang masuk ke setiap rumah. Masih guys. Sudah, kelompok 2 sudah. Oke, kelompok 2 sudah. Berarti kelompok 3 yang terakhir. Saya meminta kelompok 1 untuk membacakan hasilnya di depan. Baca saja dulu. Oke, pasti kalian sudah tahu di mana letak kesalahannya. Kalau setelah Ibu Guru periksa, ternyata masih ada beberapa kelompok yang susunannya itu salah. Silakan Nak, di depan kalian ya, kan sudah ada satu lembar lagi yang berisi tentang kesimpulan. Nah kesimpulan itu kalian isi cara menghasilkan energi listrik yang tepat. Silakan. Jadi ini adalah video tentang proses cara menghasilkan listrik yang telah kalian nikmati selama ini. Kita lihat dari mana asalnya. Nah, lihat ya. Jadi aliran air itu, jadi kita menggunakan aliran air. Jadi dari aliran air tersebut kemudian dia akan menggerakkan dinamo yang berputar itu. Dinamo ini akan memfungsikan generator. Ini bagian atas itu ini kan namanya dinamonya. Nah ini yang di atas itu generatornya. Dari generator itulah dimana air bisa menghasilkan listrik seperti itu. Jadi ada pipa di situ. Nah, yes, ya. Cukup untuk videonya. Nah di depan kalian sudah ada satu lembar yang berisi cara menghasilkan energi listrik. Silahkan kalian menuliskan bagaimana cara energi listrik itu tersalurkan sesuai dengan video yang telah kalian amati. Silahkan dikerjakan. Kelompok terakhir, hasil kerja kalian mulai dari LKPD sampai lembar kerja selanjutnya sudah bisa ditentukan, bisa dilihat bahwa kelompok yang paling banyak benarnya di sini saya sudah menilai yaitu kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, setelah melakukan kegiatan diskusi dan kegiatan kelompok, nah setelah itu ada kegiatan evaluasi. Jadi evaluasi itu dikerjakan secara
semuanya, tapi dikerjakan per orang. Jadi ditulis di buku masing-masing. Tidak usah diisi. Bentuk kerjasama. Nah, kalau sudah selesai, silakan bukunya dikumpulkan, dikumpul di kelompok lalu simpan di meja ibu guru. Baiklah, sekarang sebelum kita menutup pelajaran, jadi kita sudah masuk pada kegiatan akhir pelajaran. Sebelum itu, guru ingin bertanya apa makna yang terkandung pada materi kita hari ini. Jadi materi apa yang kita pelajari hari ini? Yang lain tolong jangan ribut ya. Silakan berdiri supaya kelihatan. Jadi hari ini kita telah belajar mengenai. Oke. Nah, baiklah. Kegiatan kita hari ini sudah jelas tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang apa lagi? Bidang sosial. Seperti yang kalian ketahui, makna yang bisa kita peroleh hari ini pada kegiatan kita hari ini adalah untuk menjadi makhluk sosial maka dibutuhkan namanya kerjasama. Seperti yang kalian lakukan tadi, masalah itu tidak akan selesai jika tidak ada kerjasama. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah belajar dengan penuh semangat. Marilah kita menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Oke, sebelum berdoa ingat, sebelum berdoa, besok kita masih mempelajari tentang tema yang sama. Nah, untuk tugas besok, Ibu Guru akan share sebentar. Nah, marilah kita menutup kegiatan kita hari ini. Pesan Ibu Guru hanya satu, apa yang kita pelajari hari ini, terutama masalah sosial. Marilah kita menjadi makhluk yang sosial, yang tidak egois dan mementingkan diri sendiri. Silakan ketua kelas memimpin doanya untuk menutup kegiatan hari ini. Berdoa dengan baik. Doa. Terima kasih untuk hari ini. Silakan kembali ke tempat rumah kalian. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Bu ya. Tidak terasa kita bertemu lagi kembali setelah kita pelaksanaan pasca observasi, kemudian observasi. Sekarang kita akan lanjutkan di pasca observasi. Baik, jadi di pasca observasi ini adapun yang ingin saya kuatkan kembali dari Ibu, yaitu apa harapan Ibu setelah pelaksanaan pra-observasinya dan setelah observasinya ini? Jadi harapan saya berharap kegiatan pembelajaran sebelum pasca observasi itu berjalan sesuai harapan saya, berhubung karena persiapan yang saya lakukan itu sudah betul-betul saya anggap siap dan sesuai dengan apa yang sudah saya harapkan. Dan alhamdulillah saya pikir setelah melakukan kegiatan pembelajaran, apa yang saya inginkan itu ada 95% sudah tercapai. Jadi itu menjadi harapan saya. Alhamdulillah sekali ya Bu. Dari harapan itu pasti perasaan, ada timbul perasaan yang ada di diri Ibu. Jadi perasaan yang Ibu rasakan setelah pelaksanaan ini, apa yang Ibu rasakan? Awalnya sih masih canggung, namanya pertama kali melakukan dikatakan mau melakukan observasi, pasti itu sangat lumrah, tidak ada perasaan canggung. Tapi karena adanya pembuatan perangkat pembelajaran yang sistematis, itu berjalan sesuai dengan harapan sehingga menimbulkan rasa senang dan puas untuk diri sendiri. Jadi
Jadi setelah rangkaian-rangkaian dilakukan itu pasti ada hal-hal yang sudah baik dan ada hal-hal yang masih kurang baik. Jadi dari hal-hal baik itu apa saja, kemudian hal-hal yang kurang baik itu atau apa saja atau bagaimana cara Anda untuk memperbaikinya. Kalau hal-hal baiknya tentu saja karena dari persiapan yang matang sehingga dalam pembelajaran ini anak-anak lebih aktif. Kemudian tidak lagi merasa bosan karena biasanya anak-anak akan merasa bosan jika kegiatannya monoton. Namun karena media yang saya gunakan, apalagi penggunaan media tambahan selain LCD itu masih kurang karena masih menggunakan kertas-kertas, sehingga anak-anak sepertinya masih tidak terlalu puas dengan apa yang saya siapkan, dan saya harap kedepannya saya bisa lebih